Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Fathana Putri Wibowo dengan NIM F0271221029. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktik untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah Otomasi Perpustakaan. Saya akan membahas tentang 5 fitur atau menu cara penggunaan bawaan dasar pada aplikasi Slim. Nah, jadi sebelum memulai praktik itu, hal yang pertama kita lakukan adalah wajib untuk mengaktifkan SEM. Nah, di sini klik Start pada Apache dan MySQL sampai berubah hingga Stop. Kemudian langsung saja login pada halaman Slim kalian. Kemudian di sini adalah tampilannya. Dan diarahkan untuk mengisi nama akun dan kata sandi. Setelah mengisi username atau nama dan juga kata sandi, kita langsung saja klik masuk. Baiklah, pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang pada aplikasi Slim tentang keanggotaan. Kita langsung saja. Di sini ada menu keanggotaan. Nah, langsung saja kita klik tambahkan anggota. Maka berikut adalah tampilannya. Setelah itu, jika kita ditempatkan di perpustakaan sekolah atau bisa juga ya di perpustakaan lainnya, tapi di sini saya akan berfokus tentang perpustakaan sekolah. Jadi ID anggota, isi ID anggotanya, terus nama anggota, terus tanggal lahir, anggota sejak, tanggal registrasi. Isi tanggal registrasi kita, melakukan atau mendaftarkan anggota kita menjadi keanggotaan aktif dalam Slim. Kalau misalnya siswa SD kan dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, di situ berarti berlaku hingga 6 tahun atau perkiranya dia udah kelas 6 gitu. Kemudian institusi itu isi nama institusinya atau nama sekolahnya, tipe keanggotaan, apakah dia siswa, guru, atau karyawan di tempat di perpustakaan tempat kalian berada, kemudian jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan, kemudian alamatnya, kemudian kalau jika ada kode pos juga bisa, alamat surat juga bisa, agar lebih detail. Kemudian di sini juga diarahkan untuk mengisi nomor telepon, misalnya kalau misalnya siswa, nomor telepon orang tuanya juga boleh, atau bukan siswa, nomor pribadi, misalnya di perpustakaan khusus, di perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan umum, atau di perpustakaan universitas. Kemudian diarahkan untuk nomor fax, ini bisa kosongan saja, kemudian nomor identitas. Kemudian di sini diarahkan untuk mengisi foto. Nah, kalian bisa memfoto anggota kalian dulu atau meminta foto dari anggota kalian untuk ditempatkan di foto di sini. Di set. Kemudian langsung saja di setel ulang. Kemudian setelah selesai semuanya, kalian membuat kata sandi, kemudian konfirmasi. Setelah kalian berhasil menyimpan identitas anggotanya, maka anggota tersebut sudah resmi ada di daftar aplikasi Slim dan masuk keanggotaan aktif, atau misalnya di sekolah menjadi anggota Civitas Akademika. Dan kita ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang fitur sirkulasi. Nah, fitur ini digunakan untuk mengelola transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Kita akan membahas dulu tentang transaksi peminjaman. Nah, berikut adalah tampilannya. Di sini kalian diarahkan untuk memasukkan nomor anggota untuk mulai transaksi dengan papan kunci atau pemindai. Nah, kalian bisa menggunakan
alat scan barcode ya. Nah, di situ tuh kalau kalian sudah mencetak kartu anggota sebelumnya tadi yang saya jelaskan, nah itu tuh akan terdapat barcode nomor anggota kalian. Nah itu sudah otomatis ya ada di aplikasi Slim. Nah itu juga bisa di scan dengan alat scanner, maka otomatis akan terbaca oleh aplikasi Slim. Nah begitu juga dengan sirkulasi atau mulai transaksi di peminjaman ini. Kalau manual juga kalian bisa mengisi nomor anggota kalian seperti ini, ID anggota kalian. Nah, di sini saya menggunakan contoh ID anggota saya, dan di sini namanya adalah Abdullah Salman Khairuddin. Berikut adalah kode anggotaan di Abdullah Salman Khairuddin tadi. Kemudian langsung saja mulai transaksi. Nah, sini diarahkan untuk memasukkan kode X lempar atau barcode. Nah, di dalam buku juga itu tuh terdapat kode X lempar atau barcode ya, seperti yang sudah kalian tahu ya pada umumnya. Nah, itu juga kode barcode-nya itu akan terbaca oleh aplikasi Slim. Karena barcode-nya itu kan sudah diinput di Slim. Nah, barcode di sini yang saya maksud ini nih seperti ISBN di buku, akan tetapi berbeda dengan ISBN buku. Nah, barcode ini nih adalah barcode yang dicetak oleh pustakawan perpustakaan. Langsung saja di-scan. Nah, langsung saja kalau bisa di-scan kode X lemparnya atau barcode-nya menggunakan scanner atau juga bisa manual. Berikut adalah saya menggunakan buku atau barcode buku. Nah, di sini adalah tampilannya, kode X lemparnya. Kemudian langsung saja klik pinjam. Nah, berikut adalah tampilan jika berhasil klik pinjam tadi. Bukunya itu yaitu tentang bumi tempat tinggal kita. Kita adalah kode X lemparnya. Dan di sini pada aplikasi Slim ini juga jelas ya, tanggalnya, waktunya juga ada ya. Nah, pada aplikasi Slim ini juga sudah jelas ya keterangannya, dimulai dari tanggal pinjamnya dan tanggal kembalinya itu tuh tertata di sini. Kemudian langsung saja jika sudah selesai transaksi nih, kita klik selesai transaksi atau ISC. Maka transaksi akan selesai dan buku berhasil dipinjam. Kemudian kita ke pengembalian kilat atau pengembalian buku. Kemudian kita ke pembahasan tentang pengembalian kilat atau transaksi pengembalian buku. Nah, di sini juga seperti sebelumnya diarahkan untuk masukkan kode X lempar dengan menggunakan papan kunci atau pemindah barcode atau alat scanner. Kemudian bisa juga manual seperti yang saya lakukan ini. Nah, berikut adalah tampilannya, diarahkan untuk mengisi manual ya, misalnya mengisi seperti yang saya jelaskan tadi, mengisi kode X lempar. Nah, saya akan mengembalikan buku yang tadi misalnya kan. Nah, berikut adalah tampilan jika sudah selesai dan berhasil melakukan transaksi pengembalian buku. Kita bisa melakukannya dengan di fitur pengembalian kilat. Kemudian kita akan membahas yang ketiga, yaitu tentang fitur laporan atau pelaporan atau bisa juga report. Nah, di sini pada fitur ini digunakan untuk menghasilkan laporan yang terkait dengan berbagai aktivitas perpustakaan, seperti laporan peminjaman, bisa, pengembalian bisa, keanggotaan juga bisa, kemudian laporan lain juga bisa, rekapitulasi juga bisa, daftar judul yang ada di perpustakaan juga bisa, atau daftar judul X lemparnya juga bisa. Nah, kan daftar judul ini kan berbeda ya dengan judul X lempar. Nah, kalau judul ya misalnya 1 X lempar 1 judul. Kalau misalnya daftar judul X lempar misalnya 1 X lempar
Misalnya satu judul terdapat 4 eksemplar. Kemudian statistik penggunaan juga bisa, koleksi juga bisa, peminjaman juga bisa, berdasarkan klasifikasi juga bisa, laporan daftar anggota juga bisa, daftar peminjaman, sejarah peminjaman juga bisa. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang laporan statistik koleksi. Nah, berikut adalah tampilannya. Di sini judul keseluruhannya itu ada 1532 judul. Bisa dilihat ya, di sini lengkap sekali. Kemudian langsung saja kita pada yang biru ini bisa langsung unduh laporan. Berikut adalah tampilan jika langsung ingin mencetak laporan statistik tentang Berikut adalah tampilan jika ingin langsung mencetak tentang laporan statistik koleksi tadi. Kemudian kita langsung saja klik cetak ya, jika ingin mencetak, dan jangan lupa siapkan printernya. Nah, di sini juga terlihat jelas tampilan tentang laporan statistik koleksi tadi. Bisa dilihat. Ini. Kemudian kita pilih bibliografi. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik. Di sini ada menu kedua yaitu daftar bibliografi. Kemudian kita alihkan ke bagian kanan. Paling ujung ini ada tambahkan bibliografi baru. Sebelum itu, saya akan mempraktekkan atau mengambil contoh dari buku ini. Kita akan menginput buku ini pada data bibliografi pada aplikasi Slim. Langsung saja kita isi yang menu pertama, yaitu tentunya judul. Di sini judulnya. Kemudian tambahkan penulis atau pengarang utama. Kemudian setelah mengisi nama pengarang, di sini juga ada pernyataan tanggung jawab, itu yang wajib diisi juga sesuai dengan nama pengarang utamanya. Jika ingin menambahkan pengarang tambahan atau pengarang kedua, isi sesuai dengan nama pengarang. Kemudian pada bagian akhir itu pilih pengarang tambahan, keterangannya itu. Kemudian setelah pengarang, sini jika buku terdapat edisi, maka diisi juga edisi. Kebetulan di buku ini ada edisi yang pertama, kita isi edisi yang pertama. Kemudian di sini ada generator kumpulan kode item. Di sini pilih pola, kita tambahkan pola yang baru. Ini kita isi dengan 3 dari nama judul. Kemudian menyimpan. Jika berhasil, maka dilanjut. Pilih pola paling bawah. Maka polanya itu akan terletak pada bagian paling bawah. Kemudian jumlah eksemplar buku ini, misalnya terdapat di perpustakaan buku ini ada 2 eksemplar, tapi karena di sini ada 1, kita isi aja 1. Kemudian klik pilihan. Setelah itu akan muncul penampilannya seperti ini. Lokasi buku itu yaitu sesuai dengan yang ada di Slim. Jika perpustakaanku bisa, jika berada di My Library juga bisa. Jika lokasi ini bisa diisi juga dengan jajaran rak juga bisa.
Kemudian jajaran raknya ini nomor klasifikasinya. Nomor klasifikasi buku ini yaitu berada di kelas 600. Jadi diisi dari 600 sampai 600. Jenis koleksi, buku pelajaran, status barang tersedia, sumber. Jika buku itu dari hadiah atau hibah, maka isi hadiah hibah. Kebetulan di sini buku ini dari membeli, maka klik membeli. Tanggal ini, kebetulan di sini tanggal 25 April 2004, yang sama diisinya. Ini langsung saja. Kemudian isi harga. Harga dari buku ini yaitu 52. Ini nih rupiah. Nah, jika sudah terisi, maka label atau polanya sudah terbuat. Penampilannya akan seperti ini. Kemudian setelah mengisi nomor label, kita beralih ke GMD, kita pilih teks, kemudian jenis konten juga kita pilih teks. Tipe media kita langkau saja, jenis pangtuk juga langkau, frekuensi juga. Kemudian di sini ada pengisian ISBN. Pada buku ini juga ada ISBN, kita langsung isi juga. Kemudian buku ini diterbitkan di mana, kita isi juga. Kemudian tahun penerbitannya, karena ini cetakan kedua, jadi di sini keterangannya cetakan kedua itu diterbitkan pada tahun 2019 pada bulan Januari. Kemudian tempat penerbitannya itu Jakarta Selatan. Kemudian di sini pemeriksaan atau deskripsi fisik pada buku ini. Isi angka Romawi dari buku ini, halamannya, kemudian total halamannya atau angka LN. Kemudian jika ada di buku ini ada ilustrasi, maka isi ilustrasi. Kebetulan di buku ini tidak ada. Kemudian langsung saja pada ukuran buku ini, yaitu panjangnya 21 cm. Judul seri kita langkau. Kemudian nomor klasifikasi pada buku ini. Kemudian nomor panggilan, nomor klasifikasi, kemudian nama dia dari nama pengarang, kemudian huruf awal dari judul. Dan subjeknya seperti ini. Pada subjek ini, buku ini tentang apa, yaitu kebetulan di sini tentang kesehatan, kita isi kesehatan. Kemudian kode klasifikasinya seperti sebelumnya, itu nomor klasifikasi, kemudian 3 nama pengarang, kemudian 1 nama huruf dari judul buku. Kemudian memperbaharui, kemudian pilih bahasa dari buku ini, bahasa Indonesia ya. Dan pada bagian akhir sini untuk mengisi gambar cover buku ini. Kita isi gambar. Nah, cover buku itu juga perlu ya untuk identitas buku. Kemudian sudah dicek kembali jika sudah lengkap semua. Ini sudah ya. Dan pada bagian akhir kita klik. Ini tadi saya sempat memperbarui. Jika masih pertama atau tidak memperbarui, maka klik selesai di sini. Kemudian data bibliografi sudah tersimpan pada Slim. Mungkin sampai di sini saja video praktik saya tentang 5 fitur atau menu cara penggunaan bawaan dasar pada aplikasi Slim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua.